kasus Agus Salim. Satu hal yang saya sesalkan, dia dibantu kok terlalu ngeyel gitu loh. Yang kedua itu pengacara kok semua berlomba masuk, seolah-olah jadi pahlawan, ya seolah-olah. Agus Salim itu kan kasus biasa, masih banyak orang yang lebih menderita dari sana. Tapi karena ini viral berlomba semua agar masuk TV. Maka saya selalu bilang, halo para pengacara, kamu itu terkenallah karena prestasi, bukan gara-gara kasus receh kau ikut-ikutan agar tampil gitu loh. Donatur-donatur yang masih tetap redo memberikan kepada Agus. Jadi masih ada donatur ya Bang? Masih ada. Oke. Beberapa donatur yang memberikan sumbangan kepada Agus secara ikhlas ya, dan tidak mengungkit kembali. Ada banyak. Itu dari anak-anak Komal ya, sampai hari ini pun kebutuhan Agus masih ada yang kasih. Kami kompak, itu mereka diantaranya. Iya. Mereka kasih kebutuhan Agus, masih sering kasih Agus apapun itu, dari makan ya sampai mereka perhatian mereka besar sekali. Padahal tidak kenal Agus, tidak kenal kami. Dan akhirnya karena Agus kami bersatu di sini, mengenal dekat, saling bantu, saling sharing. Bahkan mereka sama yang kita nggak sama sekali nggak pernah minta, nggak pernah undang, tiba-tiba mereka ikhlas datang sendiri tanpa diminta. Dan malah ada donatur yang akan tiap bulan memberikan Agus. Begitu. Itu salah satunya dari para teman-teman di Komal TikTok ya. Tuh Komal tuh, ada komandannya tuh yang botak. Mereka semua. Beliau nih. Berarti pribadi bukan dari yayasan lagi nih ya? Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Komal. Nah, Ayo, komandan di sini. Nah, ini nah. Beliau inilah mereka inilah yang bisa disot ya. Beliau inilah yang support. Beliau yang selalu support mencari dana ini. Gimana kagak muat? Enggak apa-apa, nanti aja. Nanti aja. Agus tadi kan untuk mata Gus, kalau untuk kulit yang kebakar seperti apa Gus? Nah, kalau untuk kulit masih rutin sih kita. BPJS. Kalau kulit nggak sih, nggak BPJS, masih cash. Maksudnya masih ada rasa sakit kah di muka atau ke tangan? Kalau tangan masih ada rasa sakit. Makanya setiap 2 minggu sekali kita kontrol. Rencananya berangkat ke sini. Siapa aja sih yang harus? Nanti ada tim Nanti sendiri, ada tim khusus yang ada Pahat, ada tim lain juga dari Komal juga siap. Pada prinsipnya agenda-agenda pengobatan Agus tetap akan berjalan tanpa yayasan. Kita tidak akan melibatkan yayasan. Tapi kalau yayasannya sudah insaf, silakan datang lagi. Pihak yayasan kan Novi sudah tahu Bang Agus akan... Pasti tahu, tidak mungkin tidak tahu. Karena kita selalu show off. Udah tahu berita ini tuh, gila keren banget Bang Densu, ya ampun. Ini baru gentle ya guys, ini baru gentle tuh. Akhirnya selesai juga. Ya kan, dan dicabut laporannya. Nah, pihak lawan sebelah gimana tuh? Ya, ini baru gentle ya. Ini baru gentle. Good. Keren. Rekamannya beredar, rekaman di luar dari Bang Densu. Aku nggak tahu menahu tuh kalau ada yang ngejelekin, katanya terkait saya ini. Terus apalagi sih Mas katanya saya biayain cowok atau apa. Nggak ada yang tahu personal saya ya, nggak ada yang tahu personal saya. Kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Agus merasa sedih gitu ya saat ini. Kenapa Agus merasa sedih gitu ya? Di saat ini Agus sedang sakit seperti ini, kenapa dia harus kayak ngasih kabarnya ke Pak Geri? Bukannya Agus nggak mau, karena Agus nggak mau nih. Nanti takutnya Agus hubungin ke Pak Geri ataupun ke Teteh, kita mau untuk ini. Takutnya nanti kita salah dikit dimasukin ke satu. Agus kepengen tuh coba gitu WA doang, habis itu bersurat. Kalau misalnya dia datang, Gus seperti ini gitu, kan aku juga enak gitu kan. Dengan surat-surat itu Agus bisa berobat. Itu aja. Ya Agus sangat menyayangkan gitu. Itu yang Agus rasakan itu sama sebuah penyesalan lah begitu. Kenapa saat sini menggiring seperti ini, netizen menggiring seperti ini, donatur. Aduh, kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Lelah juga. Gitu. Kenapa harus menggiring untuk menggiring donatur benci sama Agus gitu? Itu aja sih gitu. Kenapa harus terjadi penggiringan itu?
Saking kan donatur nyerang ke Agus, jelek-jelekin Agus. Padahal uangnya nggak ada Agus pakai. Uangnya itu sudah ada di yayasan semua. Kita mau fokus penyelesaian, tapi saya dijadiin korban terus dari mana-mana. Kan saya cuma seorang perempuan. Saya cuma perempuan yang nggak bisa ngomong apa-apa, cuma pengen ini selesai. Capek banget. Di tahun baru ini saya akan cabut laporan polisi saya yang ITE terhadap dia, dan juga laporan ITE saya terhadap Herwanto, teman-teman ya. Jadi simpel aja kenapa saya lakukan itu. Pertama, kita harus bisa menunjukkan mercy ya. Mercy itu ya belas kasihan atau apa ya istilahnya ya, kebaikan lah kepada, walaupun terhadap lawan. Dan saya juga merasa bahwa ITE ini nggak apa ya namanya ya, ya mungkin dianggap udah serangan terhadap pribadi ya situ ya, serangan terhadap pribadi yang dimana bukan dari kuasa. Jadi makanya laporan yang dengan saya sebagai pelapor terhadap Novi dan terhadap Pak Herwanto, rekan advokat Herwanto, akan saya cabut. Surat pencabutannya sudah ada, dan minggu depan selesai liburan saya akan kirimkan ke Polda Metro Jaya untuk supaya dicabut, karena itu delik aduan, teman-teman ya. Jadi, tapi ini tidak, saya tegaskan ya, bukan berarti permohonan maaf saya terhadap dia, saya nggak merasa bersalah, jadi tidak ada yang perlu saya minta maaf di situ ya. Terus kedua adalah, ini adalah tanpa syarat. Apa maksudnya tanpa syarat? Ya, saya cabut bukan berarti meminta si Novi ini untuk cabut laporan polisinya. Terserah, kalau dia mau jalankan, jalankan saja gitu. Jadi saya nggak bilang, oh saya cabut, kamu nanti cabut, ya enggak. Silakan Anda jalankan laporan polisi Anda di situ ya. Hanya saja terhadap Agus yang melaporkan si Novi, saya nggak bisa cabut karena itu pelapornya bukan Alvin Lim. Pelapornya adalah Agus Salim ya, dan itu adalah saya di sana hanya sebagai kuasa hukum, bukan sebagai pelapor ya. Jadi minimal si Novi ini nggak perlu repot, nggak perlu khawatir tentang saya menyerang dia secara pribadi di situ ya. Maksudnya dalam hal laporan ITE tersebut ya, teman-teman. Juga saya mau bilang bahwa ya, terhadap laporan-laporan polisi lain yang bukan saya melapor ya, saya nggak bisa, ada kuasa di situ ya untuk mencabut. Yang bisa mencabut adalah pelapor. Juga gugatan akan dilayangkan minggu depan, didaftarkan habis liburan ke pengadilan negeri ya. Jadi saya fokus di gugatan, dan gugatan untuk memenangkan secara pengadilan aja di situ. Jadi supaya itu aman ya. Tersayang nih, jadi semangat, nggak ngantuk. Mantap. Ya. Jadi uang yang digembar-gemborkan 95 juta itu, yang jenazah kan terpakai 95 juta, yang 88.500.000-nya itu sudah dikembalikan hari itu juga oleh anak-anak saya ke Agus dan istrinya, disaksikan oleh Abah, karena uang itu memang di depan Abah. Satu. Kedua, setelah kita pemberian mutasi rekening listrik, mutasi itu uang kita udah kembalikan ke istrinya. Ya, kalau masalah digoreng mah tinggal terserah, saya udah pasrah lillahi ta'ala, nanti Allah yang menjawab, itu aja. Itu uang itu sudah dikembalikan ke Agus, ke Helmi sekitar 30 juta. Jadi yang tersisa ke saya cuman yang buat bayar bank 35 juta sama uang anak sekolah, jujur itu 8 juta. Udah itu aja yang kita punya. Kenapa uang itu kita kembalikan ke Agus? Karena Agus butuh pengobatan. Uang itu sudah diambil semua ke yayasan sekitar 1,3 M.
Jadi uang itu saya kasih ke Agus dan Elmi. Itu. Jelas? Ini masih